Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Selamat malam semuanya. Dengan segala hormat kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada audiens atas kehadiran dan partisipasi atas dalam presentasi kami hari ini. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian yang telah Anda berikan. Semoga informasi dan ide yang kami bagikan dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Anda semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ananda Pratama dan saya akan bertindak sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir kami yaitu Lovelink, aplikasi wedding organizer yang telah kami siapkan. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota grup kami. Nama saya Gesem dan Baca sebagai pembawa materi. Nama saya Nabila Cahaya Putri sebagai pembawa materi. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pemaparan dengan bagian pendahuluan yang akan saya sampaikan sendiri. Introduksinya itu tuh Lovelink adalah aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk membantu pasangan yang akan menikah dalam mencari dan terhubung dengan penyediaan layanan pernikahan seperti wedding planner, fotografer, catering, dan lain-lain. Dengan berbagai fitur yang telah ditawarkan, Lovelink memudahkan proses pencarian, pemilihan, dan pengolahan segala kebutuhan pernikahan Anda. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat ulasan dan penawaran dari berbagai penyedia layanan, serta berkomunikasi langsung dengan mereka. Lovelink bertujuan untuk memberikan solusi praktis dan efisien, mengurangi stres dalam persiapan pernikahan dan memastikan setiap pasangan mendapatkan layanan terbaik sesuai anggaran dan preferensi mereka. Analis kompetitor. Seperti aplikasi ini menawarkan proporsi nilai unik di pasar perencanaan pernikahan dengan menggabungkan konsultasi dengan para ahli dan memberikan solusi komprehensif untuk pasangan. Meskipun Anda pesaing seperti Wed Made Good, MyWed, dan Happy Couple di bidang pemasaran, masih ada celah untuk platform yang secara khusus dirancang untuk rancang pernikahan dan juga konsultasi ke ahli. Industri pernikahan, permintaan akan platform secara semacam itu semakin meningkat dengan aplikasi ini. Pasangan yang merencanakan pernikahan dapat dengan mudah mengakses panduan, inspirasi, dan solusi yang mereka butuhkan semuanya dalam satu platform. Next. Dan buat BusinessNet, platform perencanaan pernikahan kami bertujuan untuk memberikan solusi komprehensif dan efisien bagi pasangan yang bertunangan. Dengan fitur-fitur seperti direktori vendor terpercaya, alat manajemen anggaran dan tamu, serta opsi personalisasi untuk memastikan pengalaman perencanaan yang lancar dan bebas stres sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 7 tahun 2019 tentang perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, Lovelink hadir untuk memberikan solusi perencanaan pernikahan yang komprehensif dan efisien. Dengan fitur-fitur seperti direktori vendor terpercaya, alat manajemen anggaran dan tamu, serta opsi personalisasi untuk memastikan pengalaman perencanaan yang lancar dan bebas stres sesuai dengan kebutuhan. Next. Business recruitment. Platform perencanaan pernikahan kami bertujuan untuk memberikan solusi komprehensif dan efisien bagi pasangan yang akan menikah. Dengan fitur-fitur seperti direktur vendor dan alat manajemen anggaran tahun tamu seperti opsi personal untuk memastikan pengalaman perencanaan yang lain yang lancar dan memuaskan. Next. Business value. Lovelink adalah platform perencanaan pernikahan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pasangan yang akan menikah dan industri pernikahan secara keseluruhan. Oke,
Selanjutnya kita akan melihat demo Figma yang akan dijelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian admin. Di tampilan awal admin yang pasti ada login untuk admin memasukin akun. Lalu di tampilan menu, tolong menggunakan. Lagi, next. Bagian menu. Oke, di tampilan menu ini yang berisi dashboard, manajemen akun, mengolah data dan barang, mengolah data transaksi, pembatalan transaksi, layanan penjualan, laporan penjualan, pengaturan chat dan keluar akun. Di menu dashboard itu ada semacam grafik transaksi seperti transaksi yang masuk, data-data yang masuk seperti penjualan barang. Di sini ada semua di bagian dashboard. Itu kayak ada status transaksi, penjualan per kategori, terus barang yang terjual, dan ada grafiknya. Manajemen akun itu daftar user seperti data-data akun yang sudah membuat akun dan berisi data-data mereka yang sudah dimasukkan atau yang sudah terdaftar yang ada di aplikasi. Dan admin juga bisa menghapus data pengguna. Lalu ke menu mengolah data dan barang. Di sini ada bagian toko, di mana user bisa memilih apa yang ingin dia pesan. Lalu di sini ada tambahan pesanan seperti nama, produk, kategori, harga, jumlah, dan lokasi. Lalu ada juga tampilan seperti status transaksi, bahkan mengolah data transaksi. Next, laporan penjualan. Terdapat laporan penjualan itu ada bagian pesanan yang baru di order, ada juga pesanan yang dibatalkan, lalu ada pesanan yang telah selesai. Kayak semacam riwayat pemesanan gitu. Next. Lalu yang terakhir ada bagian chat. Di menu chat ini ada untuk tampilan chat antara owner dan pengguna, kayak status, kayak misalnya owner itu kayak mendiskusikan mau milih apa, kayak minta rekomendasi itu ada di menu chat ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di bagian admin, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nabila. Oke, jadi kita lanjut ke bagian ownernya aja. Jadi pertama yang pastinya owner tuh perlu login, kita masukin username dan juga password. Kalau misalkan udah, kita lanjut. Nah, nanti di tampilan awal aplikasi itu dikasih tahu tentang Lovelink-nya itu sendiri. Kayak detail bisnisnya tuh, nama bisnisnya tuh Lovelink, terus eh, bio kayak perusahaan Lovelink-nya sendiri, terus alamat dari kantor sendiri, dan lain-lain yang berhubungan sama perusahaan Lovelink-nya itu sendiri. Terus kita masuk ke menu. Nah, di menu ini ada profil saya, pesanan, album saya, bisnis blog, sama pengaturan. Kita masuk ke profil saya dulu. Nah, di profil saya ini kita bisa edit profil kayak edit foto, masukin foto kita, Lovelink-nya.
perusahaan, terus tentang bionya, terus alamat, terus kota, terus negara, terus juga kayak kode pos, email, sama sosmed. Terus kita ke daftar harga. Nah, di daftar harga ini itu dibuat untuk nambahin harga yang nantinya dikelola sama admin. Terus kita coba buat nambahin daftar harga terbaru. Nah, di sini nanti si ownernya itu masukin nama layanan, terus rentang harganya dimulai dari berapa di antara sama tepatnya tuh di mana gitu. Nah, tuh rentangnya sekitar 4.500.000 per 2 orang. Terus tuh dikasih juga penjelasan dari layanan tersebut tuh kayak apa aja sih di dalam layanan itu. Kalau misalkan udah selesai, kita checklist. Nah, nanti dia ngebuat kayak produk gini yang nanti dikelola harganya itu sama admin. Lanjut kita ke info. Nah, untuk info di profil ini, isinya tuh informasi yang dibutuhin oleh user saat untuk ingin mesen barang. Kayak nanti tuh di di apa ya? Kayak dikasih beberapa pertanyaan untuk user kalau misalkan mau nanya-nanya soal barang yang nanti tuh bukan barang ya, untuk nyewa weddingnya tuh ke tokonya atau ke adminnya gitu. Terus lanjut ke menu lagi, kita masuk ke pemesanan. Nah, ini ada list pesanan yang masuk tuh. Terus kita coba buka salah satu customernya. Nah, di dalam pesanan ini kita bisa lihat detail dari pesanan customer kayak namanya siapa, email, terus yang di budgetnya tuh berapa, terus tema pernikahannya apa, terus juga yang dibutuhinnya juga tuh apa. Kayak di sini kan dia mintanya kayak wedding, catering, fotografer, decoration, dan lain-lain. Terus lanjut. Terus juga kayak kita bisa tolak atau diterima. Kalau misalkan ditolak, itu nanti eh, pesanan dari nanti masuk notifikasi ke customer kalau misalkan pesanannya itu ditolak karena ada beberapa yang gak ada di kayak kita tuh udah eh, kehabisan stok itu gitu. Nah, terus kalau untuk diterima nanti kita tuh bakal ngechat ke customernya untuk nanya detail pesanannya. Nah, ini lagi ngebahas tentang detail pesanannya. Nah, kalau misalkan udah, kita tuh bakal gimit kayak tadi yang sekilas tadi kita lihat itu tuh buat eh gimit itu bertiga kan tadi kita lihat. Itu tuh ada owner, admin sama customernya. Itu tuh buat ngomongin detail pesanannya tuh gimana-gimana aja sih. Enaknya tuh kayak eh di tanggal berapa, di tanggal sekian, terus juga butuhnya gimana. Pokoknya tuh diomongin secara eh secara gimana ya? Secara deal-dealannya tuh enaknya gimana dah gitu kan. Nah, terus juga di sini ini yang gimmick tadi yang buat perjanjian sama customernya. Lanjut lanjut. Terus kalau album saya ini, album kita lanjut ke album saya. Nah, terus di album saya ini kita bakal ngepost tentang kayak pernikahan. Kalau tadi kan customer-nya Isantuy kan. Jadi kita bakal ngepost yang berkaitan sama pernikahannya Isantuy gitu. Jadi kita bakal nunjukin portofolionya. Coba kita cek dulu ya. Buat album baru, kayak kita cek dulu. Nah, saya buat, nah unggah karya. Nah, nah di sini kita bakal milih beberapa portofolio dari customer kita, Isantuy tadi. Kalau udah kita unggah, lanjut, lanjut. Nah, terus sebelum kita publikasi, kita tulis dulu kategori layanannya, terus judul albumnya apa, lokasinya di mana, terus kita juga deskripsiin album itu. Kalau udah kita publikasi. Terus kita kirim albumnya.
Selanjutnya itu ada bisnis blog. Nah, di bisnis blog ini kita cuman nyediain kayak informasi-informasi yang berkaitan sama wedding itu sendiri, kayak contohnya souvenir atau ide-ide tentang weddingnya itu sendiri, atau kayak pokoknya yang berkaitan sama weddingnya. Terus lanjut, terakhir kita ke pengaturan. Nah, di pengaturan tuh kita bisa lihat ada menu profil sama menu notifikasi. Di menu profil kita bisa klik yang nomor telepon. Nah, di nomor telepon ini kita bakal nambahin nomor telepon untuk verifikasi nomor telepon kita yang udah terdaftar di sebagai admin. Sebagai admin. Sebagai owner. Nah, kalau udah nanti bakal dikasih kode posnya, terus verifikasi dan berhasil. Terus lanjut ke kata sandi. Kita bisa ganti kata sandi, atau kalau misalkan udah ganti kata sandi, kita bisa netapin lagi kata sandi yang baru. Terus bagian notifikasi email. Nah, di notifikasi email nih kita bisa di know letter dan kabar barunya itu kita klik. Di sini kita bisa aktifin atau nonaktifin notifikasi untuk dikirimin notif newsletter Lovelink-nya. Terus di pengaturan bahasa itu kita pakai dua negara, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi di sini kita pakai bahasa Indonesia. Terus kalau misalkan udah, kita keluar dari akunnya. Mungkin sekian penjelasan owner dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Gaisan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi di sini ada menu login pada tampilan awal untuk user, di mana pengguna harus memasukkan username dan passwordnya. Jika pengguna tidak mempunyai akun, maka bisa lakukan sign up untuk daftar tahu, di mana dapat diisi quiznya berupa nama dan email. Lalu setelah itu bisa langsung login dan mengisi username yang sudah dipilih dengan passwordnya. Ya, di sini jadi ada menu utamanya, di mana ada beberapa fitur pilihan. Di mana di navigasinya ada tombol home, pesanan, store atau tokonya, lalu notifikasi, dan juga ada menu pesan atau chat, dan juga profile. Jadi pertama saya akan demonstrasikan pada home ini ada beberapa tampilan, yaitu berupa diskon, harga produk, rincian, dan beberapa blog. Di sini saya demonstrasikan pada menu pesanan. Dapat menu pesan, di mana jika pengguna telah memesan produk, maka akan menyabdakan di sini. Ini ada pembayaran, statusnya, fungsi, misalnya proses, selesai, dan dibatalkan. Lalu ada juga pesanan custom. Lalu ada juga menu store. Pada menu store-nya berupa di sini ada beberapa produk yang ditampilkan dari aplikasi tersebut, di mana terdapat rekomendasi dan juga retail harga serta jumlahnya, dan juga ada menu notifikasi di sini. Notifikasi ini digunakan untuk menampilkan
notif dari aplikasinya. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur utama berupa beranda, layanan, logo, daftar, periksa, promo atau dari inspirasi, pengiriman blog, love link, bayaran love link, inspirasi, chat, notifikasi, kirim pernikahan dan pengaturan user serta keluar, dan juga menu pilih bahasa. Jadi langsung saja saya praktekkan untuk menu pembayaran. Nah, jadi pada pembayaran ini bisa memilih chat jika ingin mengkonfirmasi dahulu, atau langsung pesan saja sekarang di sini. Nah, di sini sebelumnya menentukan pilihan tanggalnya dahulu, mau tanggal berapa. Lalu ada pilihan bayar lunas atau bayar DP. Di sini saya contohkan bayar lunas saja. Nah, di sini ada beberapa metode pembayarannya berupa debit card atau transfer bank. Jadi transfer bank ini ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk beberapa merchant banknya. Sini saya contohkan Bank BNI saja. Nah, di sini juga ada promo. Jika pengguna punya promo bisa mendapatkan potongan di sini. Langsung chat aja. Nah, di sini ada rincian pembayarannya, mana dapat dibayarkan. Nah, maka jika sudah dibayar akan menampilkan bahwa statusnya berhasil. Nah, di sini ada chat juga untuk status pembayaran. Nah, jadi akan ditampilkan pada menu chat ini. Jadi sekian yang dapat saya tampilkan. Saya kembalikan lagi pada moderator Rizky. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Mungkin demikian demo Figma dari kami. Kepada audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Bertanya. Baik. Aduh, seber. Apa pertanyaannya? Seber kak, nge-like aku kak. Oke. Sama nih. Pertanyaannya, apa kelebihan aplikasi kalian dari aplikasi yang lain? Pertanyaan cuy. Terima kasih. Pas pelajaran. Oke, baik kepada saudara fanatik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, di sini kami minta waktu untuk diskusi atas pertanyaannya. Sebentar. Oh, oke Om. Sorry Om. Ada yang mau bertanyakan Om? Oh ya, pertanyaannya gini tadi dari demo Figma-nya Gaisan tadi katanya bagaimana cara pengguna ini bisa percaya gitu loh kalau aplikasi ini tuh Kepada saudara dipercaya. Muhammad Ilham. Iya. Jadi di pengguna katanya di situ dia bisa ngeliat ini kan banyak banget ngeluarin duit nih sampai ratusan juta.
Nah, untuk pertanyaan itu gimana sih caranya aplikasi kalian ini dapat dipercaya oleh customer gitu? Maksudnya dari sekian duit yang banyak kan pasti customer khawatir gitu duitnya mau diapa-apain. Jadi gimana ya kira-kira cara agar customer ini percaya, terutama si pengguna aplikasi ini? Oke, baik. Terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Oke, baik. Nah, jadi izin menjawab pertanyaan nomor 1 dari Saudara Agus. Jadi menurut kami kelebihan utama aplikasi ini dibandingkan dengan yang lain adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan semua aspek perencanaan pernikahan dalam suatu platform. Jadi aplikasi ini menyediakan fitur-fitur lengkap seperti manajemen anggaran, daftar tamu, undangan digital, hingga pengaturan tempat dan vendor yang sangat memudahkan calon pengantin. Lalu juga ada fitur yang paling menonjol menurut kami yaitu wedding checklist yang memungkinkan pengguna untuk melacak semua tenggat waktu dan jadwal dengan mudah. Selain itu, adanya fitur pengingat otomatis untuk setiap tahapan persiapan pernikahan sangat membantu agar tidak ada detail yang terlewatkan. Jadi apakah cukup? Jawabannya Saudara Agus. Iya Kak, terima kasih Kak. Sudah cukup. Baik. Oke, izin menjawab pertanyaan kedua. Tadi kan ditanya kayak, gimana sih pengguna bisa percaya? Kan ini ngeluarin duit banyak, ada yang sampai ratusan juta. Terus kayak, nanti duitnya tuh mau diapain, bla 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 gitu kan. Nah, jadi tuh kita tuh ada beberapa cara untuk dipercayain oleh customer itu sendiri. Jadi yang pertama tuh ada yang namanya transparansi biaya. Jadi kami menawarkan transparansi penuh mengenai biaya, tidak ada biaya tersembunyi dan customer tuh selalu tahu gitu kayak uangnya itu nanti mau digunain buat apa aja gitu. Jadi kita nggak ada kayak nyembunyiin uangnya itu mau dikemanain enggak gitu. Terus yang kedua tuh ada reputasi dan ulasan. Di aplikasi kami ini udah digunain ribuan pasangan yang puas. Terus kayak customer tuh bisa melihat ulasan dan testimoni dari pelanggan sebelumnya di platform kami. Terus yang terakhir tuh ada keamanan pembayaran. Kami menggunakan sistem pembayaran yang aman dan terenkripsi, melindungi informasi finansial Anda dari penyalahgunaan. Nah, mungkin sekian gimana jawabannya? Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kepada para audiens yang sudah bertanya dan para pemateri yang sudah menjawab. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok kami berakhir. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus,